Saya ditanya tentang kontroversi lagu Joko Tingkir. Lagu lo duit masalah. Toh gara-gara lagu Joko Tingkir itu sekarang orang penasaran Joko Tingkir niku sinten. Akhirnya belajar dan justru menghormati Joko Tingkir. Tapi itu kan lagunya menghina Joko Tingkir. Hah? Menghinanya di mana? Lah itu gue Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, Joko Tingkir arepe ngombe dawet, ngombe degan, ngombe kopi, mbok men toh ngono lho. Nggih napa mboten? Ya entuk-entuk mawon toh ngono lho. Sing penting jenengan justru mempelajari sinten niku Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir iki Raja Pajang, murid Kanjeng Sunan Kalijaga, bergelar Sultan Hadiwijaya. Niku dadi raja mergo manut karo perintahe guru. Lah, kudune kuwi le. Itu menghina? Saya pikir enggak. Ora usah berlebihan lah. Tapi tugasnya awake dhewe mencari tahu siapa Joko Tingkir sehingga kita bisa belajar darinya. Ingat, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Ya. Merdeka atau kemerdekaan yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari para pejuang. Para pejuang yang secara ikhlas dengan mengorbankan segenap jiwa raganya, tidak hanya harta dan keringatnya, tetapi bahkan nyawanya. Maka kemudian saya ingin membagi dua jenis kelompok manusia di awal kemerdekaan kita sebut sebagai pejuang, dan mereka hari ini yang hidup di zaman kemerdekaan yang kita sebut sebagai generasi penerus. Yang dari tausiah hari ini saya harapkan kita sebagai generasi penerus mampu meneladani, mengambil ibrah, pelajaran dari para pejuang yang telah mendahului kita. Untuk itu kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk semua pejuang. Mudah-mudahan mereka semua oleh Allah diberikan derajat yang mulia. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemerdekaan hari ini adalah merupakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilakukan oleh para pejuang. Dan kopi ini adalah merupakan hasil kerja keras panitia. Canggirnya cuwili ya. Canggirnya cilik, tutupe buluk. Ngapa meneh? Oh mau jaluknya? Cah lanang geleman. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Anu banser kowe lungguh wae nutupi sing mburi kae lho. Nah kowe lungguh. Sahabat banser lenggah mawon, teng andap mawon ra apa-apa ben nutup mburi kae lho. Masake mbokmu mburimu, lungguh ning ngisor wae. Ning ngisor wae. Ning ngisor wae. Masake mburimu kae lho. Masake ini. Lah lungguh kowe. Ana mbok-mbok ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Bedane nopo? Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Makanya kalau mau bertahan hidup, bekerjalah dengan keras. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Dan yang ketiga adalah kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Bertahan hidup, menikmati hidup, mensyukuri hidup. Pertanyaannya sekarang begini, kira-kira tiang Nalum Sari ini pada fase yang mana? Apakah hanya mampu bertahan hidup
Sudah mulai menikmati hidup atau sudah pada tahap mensyukuri hidup? Coba kita lihat. Mensyukuri hidup kok kakean sambat. Kayak kemarin saya ditanya, Gus, kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Ini pertanyaan apa ya? Kenapa istri iki banjere kok ngeyel masake ndase mbok mumburimu ki lho ya. Iki manut karo kiai to, banjere kok ngeyel iki piye to iki? Lah ngono lho. Lah ngono lho. Kuwi ya kowe sing lemu barang kuwi dadakno malah lah ngono lho. Awakmu aja lemu-lemu. Wong lanang ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Nah, hati-hati cilik. Yo ora mung kowe iki barang lah. Bono luwih gedhe. Mboten napa-napa. Paling sarunge dibuka isine mung kaya pentil. Oh bos lele, pantesan senengane matil. Bojone telu. Oh putrane. Lah bojone telu kok celutak men. Aku sing ganteng emong siji kok. Loh, saya itu tidak nikah lagi bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu banyak yang mau. Rawani matamu awur. Bukan kok saya nggak berani, tapi saya sangat menghargai wanita. Karena saya punya prinsip, hargailah wanita. Kenapa? Karena wanita itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Lah. Maka adik-adik ini tolong dijaga kehormatanmu, Duk. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Maka yang perlu kamu dandani tidak hanya raimu, tapi juga hatimu. Dan ingat, wajah itu didandani bukan diedit. Rayok diedit ini. Ya kayak raimu barang. Begilah posting foto cah, rasa diedit cakep-cakep. Saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Ngono. Nah, Gus, kenapa istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Jawabannya gampang toh. Kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Mergo dibayar. Gue pengen bojomu sabar, bayar. Ingat, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Dok. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah. Celanang kudu paham le, cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana gadis mana janda. Lah. Jenengan seneng rondo. Oh jomblo to niki. Walah mesake to Pak. Santai mawon. Cinta ditolak, Samsudin masih buka. Tenan. Nah. Ada perintah bekerja keras, maka Al-Qur'an mengatakan wa qul i'malu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Maka nyuwun sewu, wong lanang iki martabate yen megawe. Mila awakmu dadi wong lanang ra tau mergawe, aku curiga. Meragukan kelelakianmu. Wong lanang kudu nyambut gawe. Maka dulu ketika Nabi Muhammad ditanya tentang pernikahan Sayyidina Ali dan istrinya Siti Fatimah, beliau membagi. Sayyidina Ali kon kerja ngurusi luar rumah, Siti Fatimah ngurusi internal di dalam rumah. Lah dari hadis ini ada pertanyaan, Gus, wong wedok niku angsal nyambut gawe napa mboten? Jawabane angsal. Tapi khusus saya pribadi tidak mengizinkan istri saya bekerja.
Kenapa? Karena saya punya prinsip. Wong wedok ki dinafkahi bendino isih ngeyel karo wong lanang. Apa meneh duwe duit dhewe. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Wis tuwa jilbabe pink kae lho. Wayane ngerekam aku HP-ne cross. Perintahnya jelas, wa kuli malu, kerja. Ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kerja untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maka nyuwun sewu, lak jenengan duwe bojo kerja ya ora apa-apa, tapi ingat perempuan. Kula mboten masalah jenengan kerja. Karena bagaimanapun suami itu titipan. Kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Nah, ini loh. Kamu tahu Dek, kenapa move on itu berat? Iya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Tapi alhamdulillah Pak, saya nggak punya mantan. Kenapa? Karena memang dulu saya nggak ada yang mau. Tapi saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak perempuan yang menyesali. Jatuh no aku karo Gus Miftah telat ngono. Ora kowe pegatan. Kalau toh kemudian seandainya perempuan bekerja, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan lupakan takdirmu dan kodratmu sebagai seorang wanita. Banyak perempuan yang bekerja, tetapi nyuwun sewu, melupakan kewajibannya sebagai istri. Kuwabeh diwakilke ning pembantu. Makanya saya pernah membahas hadis yang bunyinya, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya ibu atau dalilnya anak di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Saya ditanya sama banyak orang, Gus kok sekarang nggak pernah podcast? Sama-sama sibuk. Mas Deddy sibuk, saya lebih sibuk. Mas Deddy itu kan orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya ditanya, kowe ya bodak apa kowe? Moga-moga mulai rapi meneh nggih. Rondo anak 15. Dedi tanya begini, surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Tapi wong Nalom Sari jenengan jawab. Niki kecamatan yang paling islami yo Nalom Sari ini lho. Nalom Sari. Oh Nalom Sari, tapi kan Nalom Sari. Kayak minuman yang paling syariah, Nutri Syari. Awak mengerti? Ngopo zombie iki mlakune bareng-bareng? Soalnya lak dhewean jenenge zomblo. Sake. Wis tuwek meh matek jomblo. Sudah rapi nggih Pak nggih. Umure pinten jenengan? 63. Oh 63. Ya setahun meneh. Rabine. Ya. Wis ping telu to? Wong geleman banget tuh. Laris manis. Laris manis apa ngacengan iki? Laris manis gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai urusan rumah tangga hanya dipasrahkan kepada pembantu. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dilihat dari dua kacamata. Kacamata anak dan kacamata ibu. Kalau kacamata anak, surgane anak tergantung hormati marang ibu. Ini dipahami oleh seorang anak. Tapi sebagai seorang ibu, Anda harus pahami. Surga itu terletak di bawah kaki ibu adalah merupakan hadisnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane ibu. Mergo saniki kathah kelakuane ibu mboten nyurgake anak-anake. Contone napa? Niki wau,
Urusan anak semuanya dipasrahkan kepada pembantu. Anaknya ditinggal, urusan susu pasrah ke pembantu, mbokne minggat malah senam. Satong dong wah. Kuwabe kok urusannya pembantu nih. Ngopeni anak pembantu. Mangane anak pembantu. Sing lanang njaluk wedang pembantu, sing lanang njaluk mangan pembantu, sing lanang njaluk kelon. Kuwi iki anakmu apa anake pembantumu? Mila mbak-mbak kuwi salat rabi nduk, diniati aku pengen dadi bojo sing solehah, pengen dadi ibu sing solehah. Menjadi istri terbaik bagi suami saya, menjadi ibu terbaik bagi anak-anak saya. Makanya kalau kamu mencari suami, jangan hanya yang bisa merubah statusmu menjadi sah, tapi carilah suami yang bisa menjadikanmu menjadi wanita yang lebih solehah. Wah, sopo? Bapak iki. Iya. Pak sinten namine? Mulyadi. Kowe gelem ora karo cah-cah iki, Mul? Lak Mulyadi rabi karo iki ternyata kaya yang subur. Mul. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tak ngombe kopi ya mul ya. Subhanallah, sangite. Sumpah pahit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Ngono mul. Wong wedoke gampang diapusi ngono. Kurang ngajar Mulyadi. Emang betul saya udah ngapusi 2 kali jadi. Mul. Nah, maka nyuwun sewu, bekerja keras menjadikan kita bertahan hidup. Tapi kalau hanya bertahan hidup, kita nggak bisa menikmati hidup. Urip itu kan tidak hanya harus bertahan, tapi harus menikmati. Makanya nyuwun sewu, kalau ngomong kerja keras Pak, saya dulu zaman kuliah harus membiayai kuliah saya narik becak. Aku tahu narik becak, dan saya nggak malu, biasa saja. Kenapa? Karena kalau saya disuruh milih olahraga, saya lebih milih jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya kalau biasa tak cerita lagi, Gus tahu becak, tahu. 5 bulan kulo narik becak, nggih biayai kuliah kulo. Isin ora. Kulo latihan sabar niku mergo narik becak. Abang becak niku wong paling sabar sak donya. Nunggu penumpang ora teko, becake tumpaki dhewe. Lah udan ngoten kok kula kelingan. Narik becak ora ana penumpang udan, becake kula tutupi kresek plastik, turu ngorok banter banget. Betapa nikmatnya saya jadi abang becak waktu itu. Satu saat becak saya ditabrak mobil, dia remuk. Kula mboten nesu. Kula malah nyanyi lagu India. Matane. Lagu India niku lak sing penting burine ta. Tumpaki wae raga nganune enak rasane. Jarane cangkeme Mulyadine ngono kae. Kita doakan Pak Mulyadi panjang umur, amin. Jadi wong sak donya mati, Mulyadi urip dhewe, amin. Kerja keras tidak cukup Bu. Kalau hanya sekedar kerja keras, kita nggak ada bedanya dengan monyet. Monyet itu juga kerja keras. Maka kita dibutuhkan apa? Perjuangan bangsa ini menjadi merdeka. Para pahlawan tidak hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Contohnya nopo? Belanda sekutunya pakai tank, pakai pesawat, pakai bom. Kalah dengan perjuangan pahlawan yang kerja cerdas. Hanya dengan menggunakan bambu runcing, hanya dengan menggunakan golok, senjata seadanya, mereka bisa mengalahkan Belanda. Kenapa?
Karena para pahlawan kerja cerdas. Kula diceritani mbah kula. Ceritani mbah kula niku nyuwun sewu. Kacang tanah niku, Pak. Disuwuk didongani para kiai, diasma uncalke Belanda dadi granat. Kacang ijo, kacang tanah niku diuncalke Belanda dadi granat. Soalnya napa? Wong biyen niku suwuke mandi karena ketika dia mendoakan tidak pernah punya kepentingan. Lah wong saiki jenengan gawa kacang gini Samsudin kon ndongake. Kira-kira iso dadi bom napa mboten? Ora. Malah tibane mung dobol. Lah mbiyen niku kiai-kiai Mbah nyuwun sewu. Napa mawon didongake niku dadi senjata. Kenapa? Karena mereka punya kerja cerdas. Dulu pahlawan ketika berjuang takbir Allahu Akbar, Belanda wedi mati. Sakniki lucu, takbir malah nggih nutup rumah makan. Bulan poso takbir tutup rumah makan. Kula takoni karo Mas Dedi, Gus, ana apa bulan poso itu rumah makan perlu ditutup? Tidak. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena bulan puasa yang harus ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau, supaya lebih banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya kalau bapak-bapak istrinya minta emas, diamlah. Ngirit. Waktu adalah uang. Makanya lah jenengan ngejak dolan Pak Mulyadi, bilang nggak ada waktu, berarti Mulyadi nggak punya uang. Ketok mul, ketok, rupamu kaya kotak infak kok. Duwe kowe mul. Ini kerja cerdas, Pak. Bagaimana kemudian orang yang mampu bekerja secara cerdas, dia akan menikmati hidup. Umpamane awakmu juragan lele. Lah apa-apa mau tandangi dewe, ya remuk boyokmu. Makanya kemudian apa? Kerja cerdas melibatkan banyak orang. Ikilah lemu mergo karyawane akeh. Ora tau nyambut gawe apa-apa ngongkon uwong. Mila ya Allah saawak weteng kabeh niku. Tapi santai, Bro. Ada teori dalam ilmu kimia. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars, di planet Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet ya. Salah nggon. Nah, bangsa ini Bapak Ibu membutuhkan orang-orang yang mau dan mampu bekerja cerdas. Kayak bocah-bocah YouTube kayak, sak janjane pengennya bekerja cerdas. Bisa pilih, langkahmu sudah bagus. Mau ngaku pesan siji, kerjamu cerdas, tapi utekmu ya cerdas. Lah motongi video ini rasa ngawur. Saya itu sering buangnya jadi korban potongan-potongan video gitu. Wis potongan murah jelas aku. Kula niku demi Allah, Pak. Video saya di YouTube itu kan sekian banyak. Kula rong tahu ngemplok duit YouTube. Mpun kula ikhlaske nggih wong-wong sing posting-posting niku. Tapi permintaan saya satu, bolak ngeditke sing pas. Senengane ngadu domba saya diadu dengan ini. Terakhir umpamane kemarin, saya ketika menyatakan sejak kapan rendang punya agama, gara-gara muncul rendang babi. Wah, kula diajar samudari. Kalau ada rendang babi berarti Gus Miftah nggak boleh marah. Kalau ada anjing namanya Miftah, ya ora masalah. Aku malah mesake asune, aku ngono to. Ya santai mawon, ana kire jenenge Miftah, ora nesu aku biasa. Kan saya seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Lah, santai wae. Uang kira saya emosian, Pak. Miftah asu ora apa-apa, santai wae. Asu ahli surga ngono wae to. Asu ahli sunnah. Bahkan kalau sering ngomong kok, asu kadang-kadang luwih setia tinimbang wong. Ana ungkapan peribahasa Arab ngeten, Bu. At imil kalba salasa ayamin sayadhkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu hanya dalam waktu 3 hari. Milo asu niku jenengan persani.
Manute ra umum dipakani karo sing makani manut. Awake dhewe iki ndidik anake dhewe kadang-kadang ora manut. Mila kula kandha, apa bedane asu ning Amerika dengan asu di Indonesia? Bedane siji. Di Amerika teman seperti anjing, di Indonesia teman kayak anjing. Sapa? Mulyadi. Napa niki Pak Mulyadi kula buli? Kan ana hadis salah satu dakwatin mustajabun. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya apa? Dakwatul madlum, doanya orang terdolimi. Lah, mila kowe tak dolimi men dongamu mandi. Bendang rapi. Nah, sapa ngerti oleh vokalis Mbak Emburi iki ya. Endi wonge? Lah Mbak Rabi karo Mulyadi ya sing mati malah Mbak dhisik. Mbak iso keracunan kok. Sosis kadaluarsa. Kalau Mbak itu kan suci mul kok ya ono ning kene jenenge Mulyadi. Saya yakin Pak Mulyadi ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Mulyadi jangan dikubur sebelum mati. Ya. Loh, oh ini penggali kubur toh? Oh alah. Pantesan ambune kaya serimpi. Nah, bangsa ini mohon maaf, tidak hanya membutuhkan Anda yang bekerja keras. Yang bekerja keras sudah terlalu banyak. Tapi yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah pelajaran dari para pahlawan. Bekerjalah secara cerdas. Makanya nopo? Kewajiban bagi kita untuk terus belajar. Kula pun tuwa Gus, belajare pripun? Belajar niku ora kudu nguntal bangku sekolah Bapak Ibu. Kan urutannya jelas. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Dadi wong alim utawa yang berusaha alim utawa mendengarkan wong alim minimal mencintai orang alim. Ojo dadi sing nomor 5. Orang alim, ora gelem belajar karo wong alim, orang ngrungokke wong alim, ora cinta karo wong alim, cangkeme cremet. Wonge teko, ya teko. Jilbabe ireng. Oh, iki mah. Sing jilbabe pink insyaallah nggih. Luwih parah. Lah kecerdasan ini menjadi penting Bapak Ibu. Loh, lak wong pinter niku urung mesti cerdas. Loh, ana kalane wong ilmune pas-pasan, ijazahnya terbatas tapi dia cerdas. Umpamane sakniki ngeten nggih. Ini untuk motivasi anak-anak saya yang ada di Nalom Sari ini. Delok enduk Mas, Mbak Yu. Gus Miftah niku mboten alim, tapi cerdas. Cerdas melihat potensi dan kondisi. Di saat orang menjauhi lokalisasi, otak saya mikir, kenapa mereka dijauhi? Tak parani. Ngopo? Ya ngaji pada ke Mulyadi. Golek-golek. Kagem Pak Mulyadi kok, tak suwuk bendang rabi. Kalau ingin ngaji ning Semarang ana jamaah tawene wedang mulai setruk. Ora. Mulai dongane kabul. Amin. Lajeng ngombe didongani riyin. Allahumma ja'al hadzal ma'sifaan likulli da'in innaka ala kulli shay'in qadir diambu. Padha lah kula ngombe kopi. Niki kula dongani kula Fatihai. Lan jenengan pengen luwih mantep, ana kopi panas, mangwacake Fatihah ping 100 langsung adem. Ora percaya jajalan. Lha lak Mulyadi pengen ketemu malaikat yo gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Mulyadi langsung ketemu malaikat. Israel. Kes kaya. Nah, Bapak Ibu. Orang cerdas itu orang yang mampu melihat peluang.
Maka orang cerdas itu rata-rata kepribadiannya optimis. Maka tolong mengisi kemerdekaan ini Bapak Ibu, jadilah pribadi yang optimis. Orang optimis itu kenapa li? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah kita jadi yang mana? Yang optimis dong. Ada masalah, itu pasti ada peluang. Sama halnya ketika kemudian Allah menciptakan saya dengan banyak kekurangan, saya meyakini di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya kan dijujuli gitu. Masa orang jujul gitu. Susu lah ini jujul napa susu? Susu. Nah. Maka jadilah pribadi yang smart, cerdas. Ketika dulu orang menjauhi klub malam, kula teko tak sowani. Ketika orang takut dengan ahli maksiat, saya datang. Ana wong mabuk do wedi, kula parani. Ana PSK do wedi, kula parani. Ternyata apa? Itu menjadi peluang. Di saat orang menganggap kemaksiatan akhir dari segalanya, justru saya menangkap peluang ini adalah jalan perjuangan. Maka para PSK kula ajak ngaji, alhamdulillah nggih kata sing tobat. Mila santai mawon Pak Mul, kalau cintamu ditolak, sarkem masih buka. Tapi jenengan rasa melu Pak Mul, bahaya. Lah jenengan gelem mangkat, mesti ra gelem mulih. Soalnya sing ngaji, oh wayu. Beda ning kene tuwa-tuwa. Ya wis tuwek jilbabe pink. Bagaimana cara kita bekerja cerdas? Ayo kok puanas selawatan dhisik ya. Kerja camburi wi kerja. Kerja. Ayo le kerja le, mangan. Kerja. Wah, mbake kok lemumen to kuwi. Kowe mangan wae kok nduk ngono. Ora apa-apa, Nduk. Sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Pokoknya lah jenengan duwe bojo lemu, mau keloni setengah jam sikilmu kram tak kandhani. Lah ngomene kok. Ayo, sholawat kemerdekaan. Ndiko lagune Joko Tingkir tapi sire diganti. Iso ora kuwi camburi kuwi? Bisa ora, Nduk? Buayane dong. Kira saya terlalu gaya, bayaranmu ora jelas, sate wae. Pemain musik niku sing paling pelit, tukang biola. Lah kepiye digesek dhewe, dirungokke dhewe. Ayo, lagune Joko Tingkir tapi sire diganti. Kalau ditakoni tentang, iki lah ada bendera merah putih, aja kayak ngisor, aja nih ngisor, diangkat. Saya itu mencintai banget bangsa ini, maka saya tidak rela kalau ada merah putih di bawah, ditegakkan nih. Kayak mau lihat lo, ngene terus. Merah putih. Saya ditanya tentang kontroversi lagu Joko Tingkir. Lagu lo dua masalah. Toh gara-gara lagu Joko Tingkir itu sekarang orang penasaran Joko Tingkir niku sinten. Akhirnya belajar dan justru menghormati Joko Tingkir. Tapi itu kan lagunya menghina Joko Tingkir. Hah? Menghinanya di mana? Lah itu gue Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, Joko Tingkir arepe ngombe dawet, ngombe degan, ngombe kopi, mbok men toh ngono lho. Nggih napa mboten? Ya entuk-entuk mawon toh ngono lho. Sing penting jenengan justru mempelajari sinten niku Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir iki Raja Pajang, murid Kanjeng Sunan Kalijaga, bergelar Sultan Hadiwijaya. Niku dadi raja mergo manut karo perintahe guru. Lah, kudune kuwi le. Itu menghina? Saya pikir enggak. Ora usah berlebihan lah. Tapi tugasnya awake dhewe mencari tahu siapa Joko Tingkir sehingga kita bisa belajar darinya. Ingat, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan enggak ada yang manis. Ya. Ngono mol. Mila regaku larang mol. Beda ning Nalum Sari, murah dinyang.
Kula tanggal 10 Juni diundang Presiden Jokowi ngaji teng JCC. Sama Pas Pampres disuruh berbicara tentang ekonomi berkah bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Ngaji dikai waktu Pas Pampres 8 menit. 8 menit tok. Mulih sangoni 150 juta. Lah ning Nalum Sari. Tapi itulah membuktikan cintaku padamu. Maka saya bilang cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya Pak, wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Yes. Ya, lagu Joko Tingkir tapi isinya diganti ya, Leo. Ora apa-apa. Penting niatnya orang ngenyek Joko Tingkir. Niatnya justru memsosialisasikan siapa Joko Tingkir. Ora apa-apa. Joko Tingkir ngombe dawet, ra tau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet. Ayo solawatan. Ora apa-apa. Daripada mau lihat iki. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane. Kuwi ngapa? Hei! Mandi kondisi malah kaya neng kafe iki lho. Iki ngawur cah iki. Ketoke tukang musik alumni Sarkem iki. Arep jak selawatan jedak jeduk. Mumet ndasku. Ketoke anake Mulyadi. Ora originalan le diringi sing kepenakno lho le. Pakai melodi. Ya ora paham apa diwale aku main musik kowe ning kene ngaji ya. Wah, ngono lho. No. Kowe nerokke cangkemku wae. Kan aku bukan penyanyi. Kula niku lak rumangsa nasib saya jelek saya langsung nyanyi. Karena begitu saya nyanyi saya baru sadar, ternyata suara saya lebih jelek daripada nasib saya. Ngono mul. Kowe iso lagu Hoak ora? Kowe ngerti lagu judulnya Hoak ora? Oh, ora ngerti kowe. Kula paling benci ana lagu judulnya Hoak. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak kuwi tak kandhani. Keliru ya. Ana meneh lagu judulnya Stroke. Ono. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Nah, stroke to kuwi. Goblok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Bareng-bareng salatullah. Alingka. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam Nalum Sari. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi?
tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih tetap di dada, merah putih tetap di dada. salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sungguh indahnya hidup di desa, airnya jernih luar biasa, kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Nalum sari ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Iki sone ngopo iki? Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragatin teh oke diuntal kancane. Mulyati meneh. Oh. Bubar, bubar, bubar. Jan.
Lo cah son ki arep makan ngaji nguyuh cewek. Kowe nguyuh ra cewek. Sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Cek. Dandani le. Apa diwalik? Kowe ngaji aku ngeson. Cek. Sing satset Mas eh. Cek. Cek. Karena sonnya mati maka pengajian dianggap selesai. Penonton kecewa gara-gara sonnya bosok. Kita doakan sonnya menjadi son paling besar se-RT. Nalem sari ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lan ugi gagah. Ana lembu dolan ning balik, ana wong lemu manuke. Saya harus berdiri, Bu. Oke. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Napa? Kacamata? Lungguh kon ngadeg. Begitu ngadeg kon buka kacamata. Kacamata buka, sarungnya buka Gus. Emangnya aku cowok apaan? Kamu penasaran dengan mataku ya? Aku nyopot kacamata rondo pingsan tak kandani. Oh rondo kabeh kuwi. Sorry ya, mataku terlalu indah untuk dinikmati. Iki malu-malu kacamata ireng gila. Malah kayak tukang pijet Kang. Oh Joko tua. Eman-eman lakmu sunat lele. Ora ono bedane karo keran. Mulyadi sing elek ping pindho aja tenan. Oh ngadeg. Delok raine aja sarunge, malah mikir sarunge apa kae. Sing tak nggone iki napa ini? Rok matamu ngawur koyo ngene rok. Koyo ngene kok rok iki lho. Ngawur. Kan daster. Shallu ala Nabi Muhammad. Kerja cerdas. Makanya orang optimis itu adalah orang yang menatap masa depan dengan penuh optimisme. Maka kalau Anda merasa jadi orang desa nih, desa Karangnongko, mungkin berpikir begini, aku lah uang desa iki apa iso sukses ya? Tak kandhani le. Aku mau paham, mlebu rene dalane ya Allah ciut ya. Wis ciut blegong-blegong gitu loh. Aku membatin iki se-Indonesia apa ora? Jan aku ngono. Makan nangka di tengah ladang. Hei Bupati Jepara, jalanmu banyak berlubang. Iya.
Ulang-ulang. Itulah bedanya Jepara dengan Jakarta. Kalau di Jepara banyak jalan berlubang, di Jakarta banyak lubang berjalan. Ya. Moga-moga dirungokke Pak Bupati Jepara nggih. Paling bupati ini nesu karo aku. Ya ora apa-apa sing ngundang wong Karang Nongko. Ngundang wong Karang Nongko ya senajan murah dinyang sih. Bocah-bocah sangoni rung. Dereng, santai wae. Engko disangoni diterima. Ora sangoni Mulyadi di WA. Piye karepmu mul? Mulyadi sarungnya gajah duduk. Niki sarung sing paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya. Orang optimis itu ngeten. Orang yang mempunyai pandangan besar ke depan, termasuk para pahlawan ketika menjadikan bangsa ini merdeka, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa mereka menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa? Karena pahlawan dulu pernah berpikir, satu saat bangsa ini pasti akan dijajah dengan paham-paham radikalisme dan intoleransi. Makanya kemudian apa? Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Maka berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Niku mbae sing jilbabe ijo lah apal Pancasila tak wene duit. Ayo, mbae kae rene Mbah, rene. Sithik. Si mbae kae sing ijo kae. Kae mbiyen nom-nomane kaya Marsanda lho kae. Saiki wis tuwa ya Markaban. Ayo Mbah mriki Mbah, tak wene duit Mbah. Pancasila. Nah, si mbae. Iya kamu, iya kamu. Ya Allah untune gari loro ya Allah. Pokoknya apal Pancasila tak wene duit. Nah, ini Mbah. Ucah nomo kan aku sing tuwa. Mriki Mbah. Ser digendong ser. Ayo. Oh. Pokoknya si Mbah apal Pancasila tak wene duit. Ini Mbah. Kayaknya mbahnya ini berjodoh dengan Mulyadi deh. Nyuwun mik. Wah, kok sandalnya mau siji iki piye iki? Munggah panggung sandalnya mau siji. Ya Allah. Mriki Mbah, mriki. Miki diagem Mbah. Napa nyekelke Mulyadi, Mbah? Namine Mbah sinten? Barukaya. Ngeten. Mbah sinten? Barukaya. Oh, Rukyah Samsudin, Rukyah. Mbah Rukyah yuswane pinten? Umurnya berapa? Dereng ditimbang? Loh. Sudah gangsal. Berjodoh dengan Samsudin. Masyaallah. Napa nih? Oh, saya melihat Mulyadi sama Mbak Rukayah ini seperti Romeo dan Juliet. Kenapa? Pripun? Diet? Di Dilan. Kayak ngene Dilan lah. Dilan kok merongos. Pekerjaannya apa Mbak Rukayah? Mboten nyambut gawe. Sugih. Sombong. Orang nyambut damel, tasih gadah bojo? Mboten kacang pun kerja. Ngeten. Tasih gadah bojo? Mboten. Randa. Apik iki. Anake pinten? Gangsal. Rukayah matengan 5. Bu Rukayah sakniki dipimpin maca Pancasila. Mungkin apal tak kek dhuwit 300.000. Pancasila, ayo. Pancasila, ayo. Pancasila, ayo. Diteruskan. Pancasila. Bo. Diteruskan 1 nopo 2 nopo Pancasila terus. Pancasila 1. Pancasila 1. Napa? Pancasila 2.
Pancasila niku lak 5. Satu napa? Satu. Satu. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan. Kemanusiaan. 2. Kemanusiaan yang kemanusiaan Kemanusiaan yang adil yang adil dan beradab. yang beradab Dan beradab. yang beradab. Dan mumet dasku tenang. Tiga. 3. Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. 4. Apa? Ayo kowe. Pon rapal. Lak Simbah, apa lagu-lagu nasionalisme napa kebangsaan? Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke, napa po ame-ame? Ayo. Napa lagu ini napa sing apal? Napa? Garuda Oh coba, pengen nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ini dia suara emas dari Ruqayyah. Yo, Garuda Pancasila, aku terdukungmu. Saya bersama saya serahkan untukmu. Pancasila dasar negara, sampai satu makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Tuku uyah ning Nalum Sari, buru kaya bojone Mulyadi. Tak kayak duit. Aku apian kok. Sekira, lak kula aturi yatra kagem napa duwite? Top up, kula lho gayane top up. Top up, masyaallah. Ya. Di damel napa duwite? Lak kayak duit. Damel napa? Dimut miki nggih. Dapat belanja, dapat jajan. Wah. Belanja napa? Belanja napa? Mik niku teng cangkem mboten teng bathuk. Ngene lho yu, mosok ngene iki lho. Damel tumbas napa? Dapat tumbas beras. Oh, beras. Ning omah gak ada TV mboten? Ngaten. Gak ada, rata tukoke wis duwe. Ning omah duwe sapi mboten? Mboten gadah. Oh, ya tuku dhewe kaya aku bojomu. Enggak, 300.000 untuk buruh kaya. Nggih. Sehat-sehat nggih, Salim. Sehat-sehat nggih. Sama-sama sayang. Mulyadi cemburu. Kancane ya dipikir no Mas. Ya Allah, Jan. Kowe njaluk, ya tak wenehi sebagai mas kawin. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita melihat Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang optimis. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang optimis. Santai meduk. Saya sering mengatakan apa? Kenapa kaca mobil bagian depan pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya satu. Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Bagaimanapun masa depan itu jauh lebih luas, lebih besar, lebih gede dibandingkan masa lalu kita. Makanya berangkat dari masa lalu seperti apapun, yakin selama kita bisa kerja cerdas, selama kemudian kita pantas, maka Allah akan memantaskan kita. Maka Gus Miftah sering ngomong apa li? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kayak mbak-mbak Egi, nggak mungkin kamu dapat suami seperti Sayyidina Ali
kalau kamu tidak bisa berperilaku seperti Siti Fatimah. Kamu akan mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu bisa seperti Juliet. Kamu akan mendapatkan suami seperti Ruqayyah kalau kamu seperti Mulyadi. Ayo. Artinya apa? Wal tangdur nafsu ma qaddamat lihat. Apapun keadaan kita hari ini tidak membuat kita insecure, tidak membuat kita minder, tapi justru potensi-potensi ini harus kita maksimalkan, Bu. Makanya ibu-ibu nyuwun sewu, jangan pernah berhenti saya minta untuk mendoakan anak-anaknya. Jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anakmu. Saya punya keyakinan, mendidik seorang laki-laki hanya mendidik seorang saja. Tetapi ketika seseorang mendidik seorang ibu, berarti dia telah mendidik sebuah generasi. Maka itulah pentingnya seorang ibu. Mila ibu kula suwun, jenengan sing paling kathah ndongane. Wong lanang nu kadang-kadang lali ndongake anake, jenengan sing rajin ndongake anake. Cara Gus Miftah, anak kula teng pondok, difatihai, disolawati bendina. Anake jenengan teng omah, turu cekel silahe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Kowe padha le duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet? Tambahi Yasin dan tahlilnya. Itulah yang dilakukan Mulyadi kepada para istri-istrinya. Maka nyuwun sewu, ke depan pandangannya optimis. Mungkin kita orang desa, tinggal di pedalaman dengan jalan 1000 lubang. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk sukses. Bukankah kemudian banyak orang yang lahir sukses justru lahirnya di desa? Gimana Bapak? Optimis. Persoalannya adalah, mohon maaf, kita hari ini gara-gara kondisi yang tidak menentu menjadikan kita menjadi pribadi yang pesimis. Ketakutan-ketakutan tentang kehidupan masa depan. Cobi, saat ini jenengan jawab. Iki malah foto. Iki video wae. Hah? Sapa kuwi? Dor. Kok ya lemu ya? Padha lemu nih. Siapa? Oh, nembe umroh. Dongake orang-orang sini mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ibadah haji dan umroh. Cangkemmu kesusu kok. Urung rampung wis amin. Ya mudah-mudahan Pak Mulyadi masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Berarti bareng mengaji Mulyadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora-ora mol, ora. Aku cinta kok sama Mulyadi hari ini. Mol, kowe lak wani ngrabi Bu Ruqayyah sing kaya mas kawin aku. Piye, ayo kowe. Ada wayah. Jadi Mulyadi, kan Ruqayyah udah tua. Lah kowe njaluke vokalis kok. Ya vokalis sing mah karo kowe. Mbake vokalis delokane lho, alise kaya buntut kala jengking tak kandhane. Jadi nyuwun sewu, kenapa kita kemudian menjadi pesimis? Bapak Ibu, tolong hilangkan kekhawatiranmu tentang masa depan. Coba Anda jawab. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai. Perahunya bocor, di samping perahumu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Pasrah. Oke, jawabannya pasrah. Ini mbaknya pasrah. Pasrah, Pak. Pasrah. Pak Mul, lah numpak perahu, perahunya bocor ning tengah kali. Sampingnya oke boyo. Apa yang harus Anda lakukan? Saya ngelilir karena mimpi matamu iki lagi. Bosok iki wong doya. Jawabane Mulyadi iki lho. Kok saya ngelilir apa wong saya ngimpi? Ngimpimu ki sing jadi kenyataan cuma satu, Mul. Apa? Ngimpi nguyuh iki lho. Tangi-tangi anget.
Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai. Di samping kanan kiri banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya satu. Apa? Berhenti membayangkan. Oh, karena ngomong bayangkan. Kenapa kok pasrah? Berhenti membayangkan. Nah, kita itu menjadi pribadi yang tidak optimis. Kenapa, Pak? Karena terlalu banyak bayangan-bayangan masa depan. Gegek ngene, jangan-jangan begini. Sehingga apa? Membuat kita tidak maju. Lagu lombian itu nyuwun sewu. Yang namanya orang hebat itu siapa? Orang kuat itu siapa? Orang yang mampu menahan diri terhadap hawa nafsunya. Begitu kula mbiyen ngaji teng klub malam nyuwun sewu, kula mikir, ini menjadi peluang. Dan ternyata Allah buktikan. Tahun 2000 saya ngaji di klub malam, baru kemudian dikenal oleh masyarakat tahun 2018. 18 tahun. Setelah saya ngaji dengan para begenggek, para PSK yang jualannya keroto. Apa itu keroto? Pakan mano. Mano sapa? Mulyadi. Mila mengke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone ditawani, "Pak, punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar keroto?" Oh. Kaya ngono le. Mulai ketemu bojomu, "Mah, keroto." Nah. Werong dong kowe, werong dong. Lah, maka kemudian apa? Yang perlu kita lakukan membangun proses sebaik-baiknya. Masih sekolah, mengisi kemerdekaan. Dengan sekolah sebaik-baiknya. Ingat quote-nya Gus Miftah, orang yang niat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak pernah mendapatkan pelajaran. Mila nyuwun sewu, kula takoni, "Gus, fungsine pengajian gedean nekake wong kathah niku napa?" Minimal memberikan semangat supaya orang datang ke kajian, berangkat dari pengajian masuk menjadi kajian. Soalnya napa? Seperti niki penting supaya semangatnya awake dhewe niki terjaga sehingga mulai pengajian punya harapan lebih besar untuk bangsa Indonesia. Adik-adik, isi kemerdekaan dengan belajar yang sebaik-baiknya. Tak dongake sok dadi bojone kiai. Amin. Rambutnya gondrong, blangkonan, kocomotonan, tongkatan. Samsudin. Tenan. Kowe iki lak njaluk pelet, aja ngene dukun. Dukun kayak ngapusi. Kalau memang dukun bisa memberi pelet dan pengasihan, ngopo bojone dukun kok merongos-merongos? Masa ya ora iso nggawe pelet nggawe awake dhewe. Ya, ngarang wae. Pak dukun aku njaluk nomor, engko bengi sing metu pira? Lak dukune ngerti ngopo ora dituku dhewe. Lho, masuk akal apa mboten? Pak dukun aku njaluk penglaris. Lah saiki dukune wae sepi gara-gara dibongkar trike. Berarti ra iso gawe laris. Mila bola-bali kula kandha, napa dukun dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Rungono, Mul. Lah Mulyadi pengen rabi meneh ra usah ngene dukun, Mul. Ning masjid tangane diangkat ndonga. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Maka apa? Wa quli malu fasayarakumullah. Kerja sing tenanan, Allah akan melihat hasilnya. Allah akan menyampaikan hasilnya. Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Menungso niku wajib berproses, ora wajib hasil. Soalnya hasil niku urusane Gusti Allah. Contoh, Pak sinten namine? Pak Andi, kewajibanmu ki dodol. Kue payu apa ora urusane Gusti Allah. Wajibmu dodol sing nekake pembeline hanya Allah. Santen niku. Moden, walah apa meneh moden. Kuwi lho, lele ra payu ana wong mati, mangan. Pantes lemu mangan. Moden dilawan.
Tapi kurang ajare wong Nalum Sari niku napa? Lah duwe mantu polisi buang enggak mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Mudin lemune kene iki NO tenan. Soale didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan. Tanggane lara ana sing njaluk didongake mangan. Ndelala sing lara mati, mangan meneh. Iki lho, nganti rupane kaya besek iki lho tak kandhani. Ya Allah, sawak kok wateng kabeh. Mbah Mudin lak lemu lak foto aja ngene Pak Mudin. Miring, set. Minimal wetenge ra ketok Pak Mudin. Sing nomor 3, terakhir, wis jam 5:30. Kuwi ra urun cerewet. Jal, mau lah ana pengajian ana kotak infak. Dompetmu ana 100.000, 50.000, 1.000. Sing mau cemplungke 100.000 apa 1.000? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Sapa sing ngomong munyuk mau? Oh, Mulyadi. Ayo. Delok kiai kok 1.000 iki lho. Padahal wonten kitab taklim niku nggih. Ro'a itu ahakul hak, hakul muallim. Saya melihat hak yang paling hak itu adalah haknya pengajar. Mila ana mudin, ana guru-guru ning masjid, ning musala, niku tulung dihargai. Disowani, dipenake. Soalnya napa niku wong penting. Polisi penting, banser penting, lurah penting, mudin luweh penting. Ana lurah ra iki. Pak Lurah. Ndi wong iki? Oh, umrah wae lurahe. Nik pundi? Si pundi lurah tetangga? Jenengan lurah tetangga ngundang dhewe. Lurah tangga numpang. Lurahe mbaten, ya ini asu. Ya lah Pak Lurah ketok. Oh, lah lurah ngotot ra bayar gampang, bayar nganggo BPJS. Aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudin iki penting. Ro'a itu ahakul hak, hakul muallim. Jadi kowe mudin iki berhak mendapatkan apa penghargaan dari kita. Polisi niku penting. Tapi nyuwun sewu, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa, Nduk? Mudin. Lurah mati sing bungkus apa? Mudin. Mulyadi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Lah wong koyo ngene mati kain kafane sepiro? Mbah Mudin, wong lanang karo wong wedok kain kafane luwih kandel pundi? Kandel wedok, itulah perempuan. Sudah mati saja masih boros tak kandani. Apa mana saya urip ya Allah raine kayak gapura pitulasan melaku tak kandani. Glowing apa? Buah pisang, buah belimbing, buah pisang, raine glowing kakinya belang-belang. Apa mana kayak ibu-ibu kayak ya Allah, lungguh ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsani tungkae meledak-meledak yo. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing tungkae. Yang ketiga, kerja ikhlas. Membuat kamu mensyukuri hidup. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas niku kaya keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Betul. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Menjalaninya harus istiqomah. Dan istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Padha karo wis ora binduk, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kula niku menghadapi semua masalah dengan senyuman, Pak. Karena saya punya prinsip, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia.
Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Lah Mbah Mudin pengen mangan onde-onde sing paling enak, golek onde-onde sing wijene ganjil. Dadi arep mangan mau hitung dhisik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tambahi ikhlase. Maka kemudian disitulah kita memantaskan hidup kita di hadapan Allah dan Allah akan memantaskan Indonesia. Itulah cara mengisi pemerdekaan bagi penerus bangsa seperti kita. Amin Allahumma amin. Sampun jam 5:30 pengajian sampun paring purna. Aku mau jam 3:04 loh padake. Kan aku capek. Murah cerewet. Ngenyang sisan. Kuwi lurahe ngetuk rungokno. Melu-melu ngenyang. Sehat-sehat Pak Lurah nggih. Ngomong hasbi rabbi kaping 3 ndonga sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Karang nongko matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.